8 bulan Bang. Ya, kita tanggal 18 Agustus 2002 ya. Bang tadi bawa bukti apa aja Bang? Ya. Jadi pemeriksaan pada kali ini tentunya akan menggali materi-materi yang terjadi di dalam dugaan kasus pidana yang mungkin dapat dituangkan dalam pasal 76B sama 77 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal itu adalah suatu pasal yang membuka delik tentang penelantaran anak. Artinya pemeriksaan kali ini sebenarnya ada fakta baru yang terungkap di sini ya, yang mungkin sebelumnya belum dapat diungkapkan. Jadi persoalan ini adalah suatu persoalan yang murni tentang anak, yang mana anak yang dilahirkan ini mendapat penelantaran dari ayahnya, apakah itu ayah biologis atau ayah kandungnya, itu ya. Nah, di mana titik tujuh daripada masalah ini? Nah, penelantaran itulah yang dijadikan suatu unsur yang mana didapat suatu fakta atau temuan baru bahwa sebelum terjadinya penelantaran anak ini, bahwa ada upaya-upaya dari klien saya yang memberikan kesempatan kepada terlapor untuk supaya dia menjalankan tugas, hak dan kewajibannya. Nah, ternyata di dalam pemeriksaan itu terbuka suatu fakta baru bahwa ketika si klien kami ini hendak mengkomunikasikan tentang anak ini kepada terlapor, ternyata upaya yang dilakukan klien saya ini juga dihambat oleh keluarga besarnya. Artinya di sini kami dapat mengembangkan peristiwa ini bahwa apa yang dilakukan oleh si Reski ini juga sebenarnya dibantu oleh keluarga besarnya. Artinya tidak menutup kemungkinan perkembangan di dalam pelaporan kami ini akan dibuka dengan pasal baru, yaitu tentang 55 penyertaan. Apakah di penyertaan itu ada persekongkolan ataukah ada pembantuan yang melawan secara hukum, itu tentunya akan menjadi bahan penelitian lagi untuk pihak penyidik, di mana kemungkinan kasus yang dilaporkan ini bisa berkembang menjadi 2 atau 3 tersangka ke depannya. Seperti itu. Dari pihak keluarga sendiri itu seperti apa sih menanganinya? Keluarga mana? Katanya ada bantuan dari keluarga, persekongkolan dari keluarga. Ya, artinya ketika komunikasi ini hendak dibangun secara positif, tapi malah yang diterima itu diblokir, ditutup. Komunikasi diputus sehingga hubungan antara kepentingan anak dengan orang tuanya ini juga menjadi terhambat. Artinya ada 2 peristiwa yang bisa ditekankan di dalam kejadian ini. Yang pertama, di mana ada seseorang yang pada saat ini sangat mati-matian untuk mencari suatu kebenaran dan keadilan. Tapi di sisi lain ada juga satu orang yang sibuk lari dari muka hukum untuk lari dari pertanggungjawaban. Poin yang ingin saya sampaikan seperti ini, bahwa saudara terlapor ini kan sebenarnya juga sudah dipersoalkan di secara keperdataan ya, yang mana ujung-ujungnya juga ada tes DNA di sana. Saya memberikan pilihan sebenarnya kepada terlapor atas sikapnya selama ini. Mau ini dia lakukan tes DNA secara sukarela melalui PN Tangerang ya, atau dia mau menyudutkan dirinya pada upaya paksa. Karena di pihak kepolisian ini upaya paksa itu sangat dimungkinkan, artinya dengan penjemputan, diantar betul ke rumah sakit. Itu juga menjadi hal yang menurutku perlu dia pertimbangkan secara matang. Sebab ada 2 pilihan ini ya. Terhadap 2 pilihan itu menurut saya juga bahwa
terlapor ini masih berupaya untuk bersembunyi di dalam satu daun ilalang. Ya, artinya dia sudah tidak punya pilihan. Kalau kami bisa menasihati mereka secara baik, artinya hadapi saja, selesaikan secara singkat, efektif, dan persoalan ini menjadi selesai. Dan itu jauh lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya dengan mengembangkan suatu isu-isu baru, mendiamkan suatu proses orang untuk mencari keadilan. Ya. Dan saya tidak selalu di dalam menyikapi persoalan ini, saya selalu membuat kompartemen yang jelas. Saya membedakan rezim sang ibu dengan rezim sang anak. Logikanya begini, katakanlah Bu Weni yang bukan datang ke saya. Siapa anaknya? Keke. Keke diantarkan tetangganya ke kami, ke saya. Proses ini tetap saya jalankan. Jadi jangan dilihat ini suatu hubungan sebab akibat. Nah, kalau itu terjadi ini akan membingungkan. Artinya ini ada lahir anak kecil yang harus kita akui, anak kecil itu juga bagian daripada manusia. Yang mana di dalam diri manusia itu ada kebutuhan. Kebutuhannya apa? Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Apa itu kebutuhan primer? Ada sandang, ada pangan, ada papan. Sekunder apa? Ya hiburan, belum lagi sekolah, kesehatan, dan lain-lain. Karena ini adalah suatu anak yang belum bisa dia untuk mendirikan haknya secara utuh. Maka orang yang mempunyai kepentingan di situ dan dia mempunyai tanggung jawab, ya suka tidak suka harus dia lakukan. Dan bukan cara yang bijaksana dengan hanya bersembunyi pada suatu ruang dan menghindari suatu argumentasi. Bang, tidak adanya